Oke, mungkin ini kita bisa masuk ke Menti, Bapak Ibu. Ini penting. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa bisa mengetik. Kita akan masuk ke Menti. Caranya ketik menti.com. Jika di handphone pun bisa. Ada beberapa pertanyaan yang di laptop. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, nanti bisa kita jawab dari berapa kita yang ada di sini. Masuk ke menti.com, kemudian passwordnya, sebentar ya Bapak Ibu ya, menti.com. Halo Ogi, monitor Ogi. Ya Bang. Passwordnya berapa ya Gi? Menti. Iya, menti.com. 779058. 7790, sebentar. 7790 58. 779058. Ya, saya di chat Bapak Ibu. Mentinya. Oke, ini saya share dulu ya. Ini sebentar saya refresh lagi. Oke. Saya share ini dulu Bapak Ibu. Halo Bang, udah saya share Bang. Oh udah, oh ya udah. Ya, jadi ya ini ada. Bapak Ibu silahkan masuk atau ketik menti.com di sebelah sini. Kemudian ada kodenya ini 779058. Nanti tinggal diketik saja. Bisa dari HP, bisa dari laptop, silahkan yang mana nyamannya. Ya, saya tampilkan juga di chat menti, masuk menti.com, kemudian ketik passwordnya 779058. Selamat bergabung Ibu Yani, Ketua Alfi Sulawesi Tengah. Ibu Yani, berhubung saat ini kami baru saja memulai sesi yaitu survei online singkat menggunakan berbasis ini. Mungkin Ibu jika berkenan bisa mengetik di HP ataupun di laptop menti.com sesuai di petunjuk di atas Bu, di layar www.menti.com, dan masukkan kode ini supaya berbarengan dengan peserta lainnya. Nanti kita lalui satu persatu pertanyaan. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih Pak. Ya, selamat datang Bu Yeni. Tadi saya nggak bisa jawab karena ketika Ibu nelfon saya lagi presentasi sebentar. Oh iya. Selamat siang Pak, mohon maaf agak telat soalnya ada meeting di tempat lain juga. Ya, nggak apa-apa. Oh, baik Ibu. Bu, baik. Selamat bergabung Ibu. Baik, jika Bapak Ibu sekalian sudah login, mungkin kami bisa memindahkan pertanyaannya yang untuk kita jawab ya. Ya, ini lagi dalam proses, mungkin karena jaringan saya agak lemah, signalingnya. Ya, ada pertanyaan. Nanti silahkan Bapak Ibu memilih apa saja infrastruktur dan layanan logistik yang penting atau wajib ada dalam skenario COVID-19 di regional Sulawesi. Coba buka di grup, ada di grup kita kirim itu harganya. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian sudah bisa login. Apa saja infrastruktur dan layanan logistik yang penting dan wajib ada dalam skenario COVID-19 di regional Sulawesi?
Sepertinya belum ada yang input. Apakah ada yang punya kendala di dalam mengakses menti.com mungkin? Baru satu orang yang merespon. Oke, kita ini baru 2. Luar biasa ya, dari 2 orang saja hampir semuanya itu cukup penting ternyata. Bahkan masih ada 7 orang, 8 orang lagi peserta, mungkin atau 7 lagi. Nah, Iya. 8. 13 kurang 4, 8 peserta. Baru 3, Bapak Ibu. Kita tunggu ya, nggak apa-apa. Paling tidak nanti data ini valid kita terima. Bagi yang lainnya silahkan masih bisa dikoneksi, seandainya terputus www.menti.com, kodenya ada di atas 77905008. Mungkin ada 4 orang lagi, Bapak Ibu yang belum menginput. Ada kendala kira-kira? Saya coba kirim lagi ini ya, di chat. Mungkin bisa next question, ayo. Mudah-mudahan nanti pertanyaan selanjutnya lebih ramai yang menjawab. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Merujuk pada pertanyaan sebelumnya, menurut Bapak Ibu sekalian, mengapa infrastruktur dan layanan yang dipilih itu tadi penting? Tadi kan sebelumnya ada yang menjawab bandara, rantai dingin. Nah, kira-kira apa alasannya Bapak Ibu? Jawaban yang ini diketik saja sepertinya. Belum ada yang input, Ibu, Bapak sekalian. Saya coba ulang pertanyaannya ya. Merujuk pada pertanyaan sebelumnya. Menurut Bapak Ibu, mengapa infrastruktur dan layanan yang Bapak Ibu pilih itu penting?
Atau bisa juga Ayung, pertanyaan ini kita skip karena pertanyaan ini sebenarnya lebih kita semua mungkin bisa menjawab. Nah, ini sudah ada jawaban. Oke, baik. Sudah ada 2 orang. Oke, nggak apa-apa Ayung. Mungkin akan ada semakin rame. Ya, kayaknya ada delay sedikit di sistem ya, sepertinya. Ya, sudah ada 45. Sudah. Ini sudah lebih rame responden ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan input. Kita bisa bergerak ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini menarik ini. Ya, itu yang disebutkan tadi lead time kan? Ya. Makanya volume, lead time, dan itu waktu-waktu kritikal di dalam pendistribusian vaksin. Nah, ini kita baru berbicara di sini kan vaksin, tapi ketika dia bukan vaksin, misalnya barang bantuan lainnya, ya, bukan hanya barang bantuan. Karena tadi kita berbicara sedikit juga tentang multi hazard kan. Tadi Pak Hari juga berbagi pengalaman soal itu. Itu penting soal lead time. Ya, betul. Mau di next question nggak apa-apa, Yung? Boleh. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini memang pertanyaan kita butuh ini alasannya, tapi kami berharap Bapak Ibu bisa membantu. Sebutkan 3 hal penting dalam penanganan COVID. Ini jawabannya terkait dengan rantai pasok tentunya ya. Iya. Jadi tidak spesifik, misalnya tidak terkait dengan koordinasi. Kita sama-sama tahulah koordinasi penting. Seperti tadi disebutkan ada 3 poin itu, lead time, volume, jenis barang, criticality apa. Nah, itu salah satu beberapa contoh yang kami maksud sebetulnya. Mungkin bisa terserah dari perspektif rekan-rekan Bapak Ibu sekalian tentunya. Kita menunggu saja dulu, karena ini memang pertanyaan yang harus mengetik. Kalau di sana ada masalah jaringan nggak, San? Sorry Yung, di tempatku tidak ada masalah jaringan hari ini, kemarin yang gawat. Hari ini lancar aja, tapi belum ada jawaban yang muncul sih di layar. Mungkin masih mengetik sepertinya. Oke, baik, kita tunggu saja dulu. Saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan 3 hal yang penting dalam penanganan COVID-19. Ini dari perspektif rantai pasok. Dan mungkin bisa disertakan mengapa hal itu penting. Kualitas bisa menjadi jawaban sih, menjaga kualitas, konsistensi, suhu 28, konsistensi tentang peralatan dan seterusnya. Terima kasih Pak sudah memberikan input. Ini yang muncul di sini anonim Pak. Jadi
Bapak Ibu yang sudah mencantumkan ini bukan soal salah benar. Ini adalah pengetahuan dan pengalaman yang membuat kita semakin tajam. Jadi ada 3 hal penting menurut Bapak dan Ibu yang sudah menginput ini. SDM yang teredukasi, shipment product practices, storage dengan good warehouse management system. Juga ada yang mengatakan vaksin adalah hal yang penting, penanganan medis, dan analisa. Nah, ini menarik. Ada analisa, artinya bisa mengetahui perencanaan, kesenjangan, kekurangan, kelebihan, kekuatan. Ini menjadi penting, termasuk soal pengetahuan tadi ya, tentang edukasi yang tadi disampaikan. Ya betul, Yom. Jadi analisa ini menjadi menarik karena penanganan saat ini banyak orang menyebutkan forecasting itu menjadi hal yang sangat penting di dalam penanganan bantuan medis. Forecasting yang tentunya yang sinergi ya antara satu kementerian dan kementerian lainnya. Iya, karena itu di dalam proses perencanaan ya San ya, jadi bisa menghitung perkiraan kebutuhan, kekuatan, dan dari situ nanti kita bisa mengidentifikasi sebenarnya kesenjangan-kesenjangan dan opsi-opsi yang harus kita cari ketika antara forecast dan fakta itu berbeda. Kita tunggu 2 responden lagi ya, minimal paling tidak 5 supaya dari unsur keterwakilannya terpenuhi. Karena ini menjadi poin di dalam penyusunan rencana tanggap darurat logistik nantinya untuk regional Sulawesi atau rencana operasi logistik. Di poin-poin yang semua yang dimasukkan rekan-rekan semua itu akan menjadi pertimbangan mendasar. Ini ada yang menarik, ini Iksan tersedianya obat yang cukup. Artinya simultan ya, apa sustainability-nya. Sustainability-nya distribusi, kalau misalnya alkes atau peralatan itu dikirim dari nasional, berarti ketika dikirim dari hulu sampai ke hilir, jangan sampai ada gap. Berarti harus berpikir juga tentang buffer stock. Proses pengiriman buffer stock berapa lama, itu kan melalui tire-tire yang ada di supply chain ya. Nah, ketepatan waktu menjadi penting karena ini berbicara tentang konsistensi dan berbicara juga tentang kualitas. Ini poin yang paling menonjol ini shipment product practice juga penting banget ya. Praktik-praktik selama ini bagaimana sih sebetulnya produk-produk medis, non-medis ini dilakukan. Nah dari sini kan banyak sekali pembelajaran bisa diambil tentunya. Selain itu sebenarnya juga adalah handling kayaknya. Kenapa handling penting? Karena kita tahu bagaimana virus ini bekerja, sehingga protokol kesehatan menjadi penting. Karena ketika proses pengiriman dari titik A ke titik B, ketika protokol kesehatan tidak dipenuhi, ini kan bisa menjadi faktor ya. Mungkin masih ada 2 lagi sebelum kita next question. Kalau nggak ada mungkin bisa di next ayo. Baik, Bapak Ibu, kalau belum ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari pengetahuan Bapak Ibu sekalian yang sudah dijalani beberapa waktu ini, pilih 3 bandara yang paling penting dalam penanganan COVID-19 yang ada di regional Sulawesi. Yang paling penting. Jadi nanti dipilih 3 saja ya. Ya, yang dari situ nanti kita akan investigasi lebih dalam. Tentu termasuk fasilitas yang di dalamnya.
Ada 3. Baru satu responden, Bapak Ibu yang menginput sudah memilih 3. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Nah, ini menarik. Jadi nanti kita bisa bertanya juga. Kenapa memilih ini kan? Nanti kan ada jawabannya. Oke. Manado menjadi pilihan yang dominan. Ini mungkin koridor utara kali ya. Ini mungkin juga mempertimbangkan terisolasinya Manado, jarak antara Manado dan Makassar yang sangat jauh, sehingga mendistribusi barang-barang penting seperti vaksin, obat-obatan tidak ada pilihan lain selain dari udara. Bisa saja memang pertimbangan seperti itu. Berbeda sekali kasus dengan Makassar ya, yang mana dari sisi aksesibilitas ke Surabaya juga masih cukup dekat. Ya, karena dia tidak memutar ya. Jadi sebenarnya masih ada rekan-rekan, masih ada beberapa lagi yang mau isi. Jadi mungkin ini sebenarnya secara tidak langsung kita sedang mengevaluasi pembangunan infrastruktur sih. Begitu Iksan ya? Ya, kalau Palu sih saya sepakat karena memang melihat sebenarnya kalau dilihat secara geografis Palu itu sangat sentral di tengah di antara keduanya. Namun saya agak heran Kendari tidak ada yang pilih sama sekali. Apa gara-gara memang Kendari itu sangat bergantung perekonomian dan lain sebagainya itu dari Makassar. Sementara sepemahaman saya jarak Makassar Kendari itu luar biasa jauhnya. Atau karena keterbatasan di dalam memilih karena hanya boleh 3 seperti itu. Mungkin juga karena orang kalau dikasih 4 mungkin akan milih juga Kendari ya. Tapi Gorontalo menarik juga, ada juga yang memilih. Ya. Waktu sedikit lagi. Oke, next saja yuk. Ya. Selanjutnya. Ini kita bisa skip saja Yong kalau enggak. Pertanyaan yang mengapa memilih bandara tersebut. Mungkin kita sama-sama tahu juga sudah jawabannya. Baik. Karena dari 4 bandara yang terpilih tadi kita bisa investigasi lebih lanjut dengan Angkasa Pura ya. Selanjutnya. Ya, ini Bapak Ibu boleh memilih satu saja karena ini deskripsi. Menurut Bapak Ibu, rute udara dari mana yang paling sangat penting dipergunakan dalam penanganan COVID-19 jika berangkat dari Makassar? Nah, kenapa Makassar? Karena tadi sudah disampaikan regional hub itu akan berlokasi di sana. Ini mungkin akan berkaitan dengan pertanyaan 2 slide sebelumnya. Dari pengalaman dan pengetahuan geografis yang sudah Bapak Ibu jalani sebelumnya, rute udara yang paling sangat penting dipergunakan. Apakah misalnya Makassar Manado, seandainya memang nanti semuanya dipusatkan di Makassar, atau Makassar Kendari, atau Palu? Ya, jadi pertanyaan ini lebih melihat seandainya semua barang nanti dipulkan di Makassar, ini bukan hanya bantuan ya, bukan hanya bantuan yang membutuhkan cold storage seperti vaksin, obat-obatan, tapi secara umum bisa juga bansos, bantuan segala macam jenis bantuan, karena hub regional kan dirancang untuk bisa merespon multi hazard berbagai jenis karakteristik bantuan, walaupun saat ini kita berbicara skenario COVID. Ke skenario COVID juga barang bantuannya tidak serta-merta obat-obatan vaksin APD saja, kan banyak juga barang bantuan yang dikelola Kemensos, BNPB, dan sebagainya, tidak ada kaitan langsung dengan medis. Nah ini rute mana yang paling tepat itu seandainya harus diudarakan itu barang, dikirim via udara, itu kemana sih sebetulnya yang paling cocok? Karena sisanya kan bisa jalan darat dan laut sebetulnya. Misalnya ke Kendari, bisa saja mungkin menggunakan ferry penyeberangan,
ke Mamuju mungkin darat, ke Palu mungkin darat. Nah, lantas kemana dia? Ini dengan asumsi nanti Manado memang alternatif entry point untuk Pulau Sulawesi. Tapi bisa saja nanti ketika misalnya semua barang dipulkan di Makassar, lantas staging areanya di Makassar, maka semuanya kan akan dikirim dari Makassar. Nah, ini sudah ada beberapa jawaban, ada yang Manado dan Kendari. Oke, belum ada yang menyebut Palu, atau mungkin belum ini. Gorontalo, ya. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Silakan. Halo, Ogi. Ogi, monitor? Iya. Ini pertanyaan kurang lebih merujuk hal yang sama, tapi darat. Bapak Ibu, rute darat mana yang paling penting jika untuk skenario COVID ini kargo yang berangkat itu dari Makassar? Apakah Makassar misalnya dia ke Kendari, dia berputar ke atas itu atau bagaimana? Rute darat, kalau tidak ada, ya dikatakan tidak ada aja. Atau misalnya rute yang paling penting itu Makassar Palu, Makassar Mamuju. Makassar, Palu, Manado. Itu termasuk rute darat ya, dari Makassar Selatan naik ke tengah. Iya betul, itu otomatis melintasi semuanya ya. Okay. Slide-nya masih rute, slide isiannya masih rute udara itu. Oh, sudah darat ini? Oh, mungkin delay karena sinyal, Pak. Iya, isian, kita... isian. Oh, gitu. Coba saya cek lagi ya. Bentar ya, Pak. Oke, sepertinya Palu memang secara geografis pilihan selama ini sangat bergantung dari Makassar. Sehingga ketergantungan itu membuat orang mungkin banyak juga memilih Palu. Bisa saja Palu tidak serta-merta barang bantuan dari udara lantas masuk ke sana dengan mudahnya. Mungkin saja banyak stakeholder yang mempertimbangkan barang-barang transit justru di Manado ataupun di Makassar, sehingga Palu menjadi penting untuk rute darat. Oh, oke, ya. Sudah bisa ya, Pak ya? Sudah bisa ya. Selatan ke tengah atau utara, Manado ke Ya, tengah. ini sesuai pembagian koridor utara selatan ya. Ya. Makassar ke Palu. Oke, ini sudah 5 responden. Ayo, silakan kalau mau di next. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, Ogi mungkin boleh bantu. Nah, ini jika berangkat dari Manado. Jika berangkat dari Manado. Dalam kasus barang bantuan, sebut saja vaksin, itu masuk ke Manado, maka sebetulnya jangkauan Manado itu sampai mana sih? Apakah sampai ke Palu? Kalau memang tidak relevan, berarti hanya sampai Gorontalo. Ya, Manado, Gorontalo. Karena sebetulnya kalau dilihat secara geografis, itu ada daerah-daerah yang Sulawesi Tengah sebenarnya lebih dekat, di bagian-bagian yang ke utara, lebih dekat ke Manado. Nah, itu bagaimana? Apakah memang geografik areanya disusun berdasarkan batas-batas administrasi? Apa mungkin nggak distribusi dari Manado itu sampai ke sebagian dari Sulawesi Tengah misalnya? Mungkin nggak seperti itu? Kalau dari private sector mungkin saja ya. Mungkin dari sisi pemerintah ketika berbicara pengalokasian barang bantuan pasti merujuk ke provinsi-provinsi karena ada gugus tugas masing-masing. Nah, dari sisi perencanaan mungkin, tapi ketika barang bantuan pusat, menurut pandangan saya sebenarnya sangat memungkinkan. Nah, ini Manado ke Kendari kan jauh banget ya, Manado ke Kendari.
Ya, kalau dari petanya sih, Sebagian Sulteng itu lebih dekat ke Manado, yang bagian utaranya. iya benar. Nah, kalau dia barang bantuan pusat, dia pasti bisa mengendalikan ini sesuai jarak tempuh segala macam. Tapi ketika barang bantuan provinsi, nggak bisa dia apa-apain. Jadi secara tidak langsung perencanaan logistik hulunya udah bisa direncanakan sebenarnya dengan melihat itu ya. Oke, Ayom mau di nextkan mungkin Ogi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ini mungkin bisa kita udah tahu alasan ini kita bisa skip. Kita ya, bisa skip saja. Ya. Lanjut Gi. Oke, pelabuhan mana yang sangat penting dipertimbangkan dalam penanganan COVID? Jika barang bantuan itu berangkat dari Makassar. Ini perlu saya baca nih kayaknya, karena tulisannya kecil-kecil ternyata. Ada pelabuhan, banyak pelabuhan yang mudah-mudahan bisa terlihat sih, Yung. Coba ya. Bisa terlihat nggak Bapak Ibu? Takutnya saking ada berapa itu pelabuhan yang sudah direvitalisasi sama pemerintah. Kalau memang relevan dan ada, disampaikan aja Bapak Ibu. Pelabuhan Makassar mana ya, Yung? Kok nggak muncul pula di sini? Oh, ada ini sorry, situ. Ini kalau berangkat dari Makassar, artinya pelabuhan Makassar sudah nggak masuk lagi di daftar ya? Iya. Jadi pelabuhannya itu ada sampai berapa? Banyak sih. Jadi tapi Pantoloan nggak masuk Yung yang di Sulteng ini Yung. Pelabuhan utama itu. Pantoloan tidak masuk. Itu pelabuhan utama tuh. Una-Una? Bukan itu. Oh gitu. Atau kita skip saja nih. Kita skip dulu ya. Saja. Oke. Oke, ini kita skip aja. Boleh di skip ini, Ogi? Oke, ini rute laut. Nah, ini penting untuk diketahui, untuk kami ketahui. Silahkan disebutkan rute laut dari mana. Betul Bu Yani, Pantoloan pelabuhan utama. Mohon maaf dari sisi kami tadi mengentry beberapa pelabuhan yang mungkin bukan pelabuhan utama. Jadi nanti kami akan lakukan investigasi lagi lah. Menurut Anda rute laut mana yang paling penting digunakan dalam penanganan COVID jika berangkat dari Makassar? Nah, seperti saya informasikan tadi, tidak serta-merta semua barang bantuan itu bersifat barang yang butuh penanganan khusus seperti vaksin, obat-obatan, tidak serta-merta. Bisa saja barang bantuan dalam volume besar atau barang bantuan lainnya itu didistribusi via laut. Nah, lantas rute mana yang cocok seandainya kapal itu diberangkatkan dari Makassar? Seperti pada saat penanganan Palu, cukup banyak kapal yang berangkat dari Makassar. Nah, silakan dibuat rute mana ke mana sih? Apa ada rute dari Makassar ke Manado misalnya? Bisa saja mungkin tidak ada. Saya kurang paham juga di sana. Ya, jadi mungkin yang terjadi kalau tadi sudah disampaikan pengalaman Palu mengatakan ada dari Makassar ke Palu. Mungkin ke provinsi yang lain nggak ada sama sekali. Oke, terima kasih Pak. Palu berarti yang ada relasi rute lautnya Makassar ke Palu. Terima kasih. Berarti memang paling tidak dari ini kita bisa lihat bahwa tidak ada rute dari Makassar ke tempat lain selain ke Palu di Sulawesi Tengah. Berarti moda transportasi yang akan dipergunakan pun nanti akan tidak memiliki banyak. Ya, betul Bu Yani, Makassar ke Pantoloan atau Makassar ke Palu, sama saja. Makassar Kendari tidak ada ya? Bukannya tidak ada itu, karena itu kan pelabuhan besar juga di Kendari. Saya nggak tahu kenapa tidak menggunakan moda laut di sana. Karena jarak daratnya jauh sekali itu.
Oke, Ayung. Bisa Baik, next. kalau tidak ada lagi, Udah kita mau selesai lanjut. Cuman berapa lagi? Kita sudah di 75% pertanyaan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ya, bagaimana bantuan dari dalam dan luar negeri masuk ke Pulau Sulawesi? Dan bagaimana proses pengelolaan barang bantuan tersebut? Ada 2 pertanyaan sebenarnya ini, tapi nanti bisa disatukan jawabannya. Ketika ditanya bagaimana, berarti bagaimana masuknya, apakah melalui Makassar, melalui Manado, melalui ini. Itu mungkin pertanyaan bagaimana, melalui udara ke Makassar. Melalui udara atau melalui laut ke Makassar. Kurang lebih itu dari pertanyaan bagaimana ini Bapak Ibu. Untuk kita pahami bersama. Atau melalui, kalau darat kan tidak mungkin pastinya ya. Jadi pilihannya ada 2, bagaimana melalui udara ke Makassar atau melalui udara ke Manado, pengalaman-pengalaman tersebut. Lalu dari sisi pengelolaan mungkin apakah barang tersebut memang disimpan di bandara terlebih dahulu atau bagaimana? Misalnya, Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya jelas sekali ya. Ini menarik ini. Udara dan laut ke Makassar dan Manado. Ternyata ke Manado juga ada via lautnya. Disimpan dulu di gudang terdekat, gudang transit mungkin. Nah, ini ada juga yang menjawab melalui udara dan laut selama ini yang dipahami. Sama jawabannya. Kalau saya punya pemahaman tadinya saya pikir hanya melalui udara. Terus terang saya nggak tahu juga ternyata ada juga via lautnya. tergantung kasusnya juga, Pak Isan. Oh iya betul Pak Ari. Tergantung case-nya juga. Tergantung urgensinya ya, Urgensinya. Ya. Volumenya, seperti tadi Pak Ari bilang, lead time, volume, itu saya ingat terus itu. Iya, karena contoh, semua Menpot kan ada fasilitas ya. Nah, apalagi barang import. Import ini yang cepat, yang bisa 24 jam. Kita lihat mana airport yang bisa 24 jam. Yang pertama pasti Jakarta. Kedua Denpasar barangkali. Denpasar aja kadang-kadang terbatas. Nah, kenapa sih kok semua dikejar dari Jakarta? Kemungkinan yang dari daerah itu fasilitasnya yang nggak membackup gitu loh. Nah, saya sih lebih setuju kalau ujung pandang ya di ujung pandang CIQ-nya gitu. Atau custom clearance-nya. Lebih mudah gitu loh. Tetapi cenderung kalau di daerah itu serba serba kesulitan gitu loh untuk network yang bisa melakukan pekerjaan darurat ini. Tapi kalau di Jakarta baik alatnya, orangnya 24 jam itu di ibu kota itu ada semua. Nah, kalau di daerah kadang-kadang butuh waktu ya kan? Terbentuk juga notam juga dari perhubungan. Ya kan kalau mau masuk ke airport selain Jakarta gitu. Jadi semua tergantung dari urgensinya. Dan semua tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa. Itu semua bisa. Yang nggak bisa tetap bisa, Pak ya? Bisa, semuanya bisa. Karena saya udah melakukan. Boleh tanya, masalah apa dengan saya? Dalam hal pendistribusian. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Yang penting tadi sebegitu penting. Kenapa? Komunikasi itu. Apa tadi pertanyaan tadi dari Pak Sipayung tuh saya jawab tuh. Kan itu penting komunikasi. Kan itu alat yang memperlancar. Nih sekarang gimana mau kerja komunikasi aja susah, di telepon aja kita hubungi. Bukan mereka nggak mau ngangkat, kadang-kadang mereka punya cara sendiri-sendiri. Udah di atas jam 8 atau jam 9 mereka nggak mau dihubungi. Nah, saya sendiri 24 jam udah kayak damkar gitu Pak Isan. Demikian Pak. Maju terus dengan BNPB. Tangguh. Ya, terima kasih banyak Pak Ari. Oke, Ayung atau Ogi, ya, next question. Terima kasih Pak Ari masukannya. Kalau tidak ada lagi, silakan lanjut Ogi, pertanyaan berikutnya. Paling tidak ini sejalan dengan koridor yang pernah kita diskusikan.
Ya, Ayung, ini pertanyaan kalau kita mau skip nggak apa-apa juga sih, Yung. Tadi sudah disebutkan. Udah kita disebutkan ya. Transit di titik terdekat. Sebenarnya titik terdekat ini yang investigasi yang perlu kita lakukan, apakah di dalam bandara, tentunya kalau impor di dalam bandara, karena ada proses sedikit, clearance, CIQ. Sementara kalau barang bantuan nasional, dia kemungkinan akan digeserkan ke hub terdekat. Bisa saja gudang BPBD, gudang PMI, lain sebagainya. Saya rasa seperti itu kurang lebih jawabannya. Bisa next, ayo. Ya, silakan Ogi. Ini mirip seperti intermediate hub yang tadi disampaikan Iksan itu mungkin apakah diperlukan hub transit di provinsi untuk barang bantuan? Ini menarik. Tidak semua berlaku pada semua provinsi, tapi ada mungkin provinsi-provinsi yang menjadi pertimbangan. Kira-kira apakah diperlukan di mana? Betul. Dan di mana? Saya nggak tahu pertanyaan selanjutnya itu ada di mana atau enggak. Tapi kalau mau dijawab di sini boleh. Kalau kita lihat secara geografis letak Manado, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo dan Makassar itu gimana sih perlu transit, perlu atau tidak sebetulnya? Jangan-jangan memang nggak perlu gitu. Nah kalau perlu mohon di mana? Nanti bisa mungkin dijawab bisa dicantumkan perlu koma gitu Pak. Di mana? Mungkin kan jawabannya tidak bisa berulang, Ayong. Bisa dimasukkan di chatting. Pantes ya. Kalau perlu lantas di mana? Iya boleh. Iya. Kolom chatting boleh juga. Perlu misalnya di Mamuju, perlu di mana gitu, di Palu misalnya. Jadi nanti ini pun bisa kami sampaikan sebagai input kepada BNPB yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab hub regional ini. Karena tadi dari pertemuan sebelumnya ada pembicaraan soal ini sebenarnya, tetapi kan kajiannya hanya sampai hub regional. Jadi ini bisa menjadi input yang lain lagi. Nah ini kalau konsep dari rekan-rekan dari private sector, kita sangat familiar dengan konsep hub and spoke. Jadi saya melihat makanya kita jawabannya selalu kurang besar ya. Kalau tidak perlu artinya barang bantuan akan secara langsung masuk. Kalau dia dikirim ke Palu, maka dia kalau dalam kasus pengirimannya ke Palu untuk Mamuju perlu atau tidak ditransit? Bisa saja tidak perlu dalam kasus itu. Tapi ketika dikirimkan ke Manado dari darat, nah ini sepertinya perlu. Karena sangat jauh kan, bisa 2 hari 2 malam atau mungkin lebih bisa jadi. Iya, mungkin yang kita perlukan itu jadi perlu, tapi mungkin di mana Pak? Nah, kalau ke Kendari, lantas perlu nggak? Karena itu juga 24 jam. Nah, ini ada beberapa jawaban, Ayung, di chatting. Di chatting ya. Ya, berarti nanti kita perlu investigasi lebih jauh lagi, Bapak Ibu, karena ini sebenarnya udah banyak ditanyakan orang, hanya kami sendiri tidak yakin juga. Jadi kami membutuhkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Itu dari Ibu Yeni, beliau melihat di Pantoloan itu sangat strategis karena berada di tengah-tengah. Kemudian dari Pak Hasanuddin perlu salurkan langsung ke Palu dan Kendari. Tapi harus dirujuk tentang kemampuan fasilitas simpan dan distribusinya. Nah, iya betul juga. Apakah Dinkes di sana cukup mempunyai kapasitas fasilitas untuk penyimpanan dan distribusi ya? Karena seandainya tidak memadai, tentunya perlu kan begitu. Atau justru perlu ditingkatkan kapasitasnya seperti yang tadi Pak Hasanuddin bilang, bisa dengan river container atau kerjasama pihak ketiga atau lain sebagainya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita bergeser 2-3 pertanyaan lagi Bapak Ibu mungkin. Ya. Tapi kita tahu masukannya perlu. Nah, ini pertanyaan ini kami terus terang blank. Kami tidak paham selama ini penanganan bencana atau pandemi COVID-19 ini, barang-barang yang bantuan masuk ke seluruh provinsi, mau jalur udara dan darat, udara dan laut seperti disebutkan tadi, sebetulnya itu barang ketika didistribusi ke kabupaten kota, itu siapa yang bawa selama ini? Apakah pemerintah kah? Atau memang dunia usaha? Atau siapa? Kita kurang paham. Yang saya pahami dari Pak Hari, kalau barang yang dari BNPB yang di pusat,
Asperindo, Alfi, Pos dan lain sebagainya itu sudah menjadi ujung tombak di dalam pendistribusian. Nah kalau yang di sana yang nyampe ke Makassar, lantas siapa yang membawa barang ini? Apakah mengandalkan tracking service dari pemerintah, OPD, atau dari TNI, Polri, atau bagaimana? Dinas Perhubungan? Pak boleh saya jelaskan? Ya, silakan Pak Ari. Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah ya. Jadi pertanyaan dari Pak Ihsan, siapa yang mendistribusikan ketika barang-barang tersebut harus ke tempat titik bencana gitu ya? Nah, kalau saya lihat Alfi, Asperindo, dan Pos, kalau Pos juga bagus, artinya karena Pos dari dulu ada di semua titik terpencil sudah ada, ya. Begitu juga Asperindo. Mungkin sama cara kerjanya, sistemnya sama. Jadi karena kita di seluruh Nusantara, di beberapa provinsi ya, seluruh provinsi kita ada yang namanya DPW. Sehingga ketika ada masalah atau kesulitan, bagaimana cara mendistribusikan ke daerah terpencil, kita tinggal kontak DPW. Nah, jadi tidak ada masalah selama ini yang saya kerjakan. Jadi kayak kemarin lah ke Luwu, ya, saya kirim sampai Ujung Pandang. Ujung Pandang adalah DPW Makassar yang mendistribusikan sampai ke Luwu gitu loh. Jadi tidak harus kita semua terjun, kecuali memang ada pesan dari BNPB, tolong Pak Hari ini harus sampai dalam keadaan begini. Bukan kita nggak percaya kepada daerah atau ke Ujung Pandang atau kemanapun, kita tetap, karena ketika 24 jam kita ditanyakan barang ini sampai di mana, keadaannya bagaimana, kita harus exactly sesuai mirip dengan bukti dan data yang konkret gitu. Jadi kita kadang-kadang ikut foto sendiri di lapangan, angkat sendiri ya, pindah sampai ngatur-ngatur ke lokasi bagaimana barang tersebut bisa diterima dengan baik dan utuh gitu loh, benar. Begitu Pak. Jadi kerjasama selama ini saya yakin baik Poslog atau Pos Indonesia, Alfi, apalagi juga Asperindo gitu ya, yang selama ini jalannya bagus, semuanya bagus. Tinggal semua yang membedakan adalah case-nya atau kasusnya gitu loh, kejadiannya. Bahkan seperti kejadian Palu, jalan terputus. Beberapa hari, 4 hari kemudian jalan baru tersambung kembali. Nah, hal-hal seperti ini barang harus dikirim ke mana? Ke Palu, nggak bisa. Pada saat itu juga kena dari perhubungan, nggak boleh ada pesawat keluar masuk. Nah, ternyata lewat mana? Lewat Makassar. Makassar lewat Mamuju, nyambung lagi sampai Kebon Kopi, baru nyambung. Nah, hari-hari berikutnya baru setelah ada pemeriksaan. Nah, jadi semuanya beda kasus, beda bencana, beda juga penanganannya. Itu alhamdulillah kami banyak pengalaman dari Lombok, Palu, Medan, atau apa di yang di Medan itu apa namanya ya? Molaboh ya. Yeah. Sampai ke Bima. Itu aja Pak. Jadi semua berbeda dengan case-nya. Gitu. Baik Pak. Baik. Oke Pak Hari, terima kasih banyak. Ya. Oke, iya. Ya. Saya pahami berarti seperti ini. Sebetulnya ini sangat terrefleksikan walaupun satu orang yang menjawab. Sangat tergantung dari sumber barang bantuan seperti Pak Hari sebut. Kalau dari Jakarta selama ini ya so far kalau barang itu juga tergantung siapa pemiliknya. Kalau BNPB dia selalu menggunakan beberapa direktorat di BNPB menggunakan jasa Asperindo, ada juga Alfi dan sebagiannya juga Pos yang menangani. Nah, artinya kalau memang barang itu dari pusat, dia menggunakan pihak ketiga, private sector. Tapi ketika mungkin barang-barang yang ada di masing-masing BPBD provinsi, di Sulawesi, bisa saja mereka menggunakan armada sendiri. Dan ini sebenarnya terverifikasi. Kami menanyakan ke Kalsel dan Jatim. Mereka menggunakan kapasitas OPD. Mereka belum berinteraksi secara langsung dengan private sector. Saya bilang itu karena belum ada lonjakan kebutuhan. Tapi ketika terjadi surge, lonjak kebutuhan lonjakan, maka private sector inilah yang plug and play yang ada di provinsi. Kalau dari nasional, peran aktif dari dunia usaha, kita sama-sama tahulah mereka memang ujung tombak di dalam proses pendistribusian barang bantuan yang ada di pusat. Oke, mungkin Ayung bisa next. Ya, silakan Ogi. Ini yang terakhir ya, kalau nggak salah ya.
Satu terakhir kayaknya, dua terakhir. Nah, pemahaman Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kapasitas logistik yang pemerintah punya saat ini, saya menyebut pemerintah provinsi ya, tidak menyebut pemerintah pusat, artinya yang ada di regional Sulawesi, itu sudah cukup memadai, ini dari pemahaman, untuk mengantisipasi dan produksi ataupun distribusi vaksin secara massal. Kira-kira sudah cukup memenuhi atau sebetulnya kalau pandangan saya ditanya dari hasil selama ini kami berkecimpung di urusan mendukung penanganan COVID, kapasitas pemerintah cukup untuk menangani pandemi dengan kasus sampai saat ini masih sanggup menghandle. Seperti yang saya contohkan tadi, saya berkonsultasi langsung dengan Kalsel dan Jatim yang punya kasus cukup tinggi juga. Mereka menyatakan masih cukup. Tapi kalau ada lonjakan bagaimana? Nah, di situ mereka perlu dukungan dari private sector. Mereka perlu kolaborasi di sini. Tidak akan bisa dengan kapasitas OPD saja. Nah, yang dipahami kalau Sulawesi Selatan di Pulau Sulawesi bagaimana nih? Karena kalau arahnya nanti perlu dikolaborasikan, maka di dalam konsep operasi yang akan kita jual ke pemerintah ataupun nanti kami sepakati dengan BNPB, tentunya pelibatan private sector secara luas dunia usaha. Tentunya nanti akan ada kemitraan strategis ya, private sector engagement di dalamnya seperti yang kami lakukan di Cluster Nasional Logistik bersama Pak Hari dengan Pak Imam Gandhi dari Alfi, Aptrindo. Atau mungkin bisa disampaikan melalui pendapat juga Pak, nggak apa-apa kalau memang tidak sempat untuk menuliskannya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Atau Karena ini memang pertanyaan agak sedikit sulit juga, karena kita nggak tahu persis sih kapasitas pemerintah di regional Sulawesi sekuat apa kan. Jadi lebih banyak asumsi juga di sini. Atau mau di next saja, ayo. baik, nanti mungkin kita akan eksplorasi lebih jauh ya, karena pertanyaan itu pertanyaan yang dipikirkan benar-benar sih. Ya, ini pertanyaan selanjutnya, apakah penggiat kemanusiaan, pemerintah dan non-pemerintah pernah mengakses terhadap kapasitas dari asosiasi? Sebenarnya Pak Hari tadi sudah memberikan jawaban sih sebenarnya. Ya. Ya, silahkan dijawab ya atau tidak, karena kami ingin sekali melihat sebetulnya ada nggak yang menjawab tidak. Karena kalau memang tidak, artinya memang pemerintah saat ini betul-betul mengandalkan sumber dayanya sendiri. Benar-benar ya. Oh, Ibu Yeni menjawab ya. Nah, ini kan berarti dari NGO, dari berbagai instansi non-pemerintah lainnya, itu berarti dari satu responden menyatakan iya pernah mengakses kapasitas asosiasi ataupun perusahaan logistik. Kami coba menunggu, karena ini kayaknya pertanyaan terakhir. Oh ya, ini yang terakhir memang. Mungkin bisa dijawab, karena kalau ada yang jawab tidak, justru itu jadi PR bagi kami untuk mendalaminya. Kenapa kok bisa sampai tidak? Nanti mungkin yang jawab tidak, kami perlu menghubungi diskusi. Misalnya dari Gorontalo jawab tidak pernah sama sekali yang dipahami ya. Nah itu menjadi perlu kami bicarakan dengan BPBD tentunya, dengan klaster logistik di sana. Kenapa kapasitas private sector itu sama sekali nggak pernah dipakai misalnya. Atau jangan-jangan mereka pernah menggunakan tapi tidak melalui jejaring dari asosiasi, ataupun mereka mungkin menggunakan perusahaan-perusahaan yang mereka kenal atau bagaimana. Ada lagi yang mau menjawab? Masih satu responden, kita tunggu 1 menit, ya 30 detik lagi lah. Pas 30 detik lagi, kita tunggu semoga ada yang, apakah satu responden ini bisa menjadi representasi bagi semua. Baik,
Oke. Sepertinya tidak ada lagi. Nanti mungkin walaupun satu nanti bisa kita eksplorasi lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ya. Tadi karena jawabannya satu, untuk ini mungkin kita ini. Kalau ini bisa kita skip lah ya. Ya, Ayung, karena tadi cuma satu, kita skip saja. Iya, jadi nggak mewakili soalnya. Iya, betul. Baik, ini terima kasih Bapak Ibu untuk untuk partisipasinya. Tapi mungkin di sini kan ada Pak Budiman ini, Iksan. Ya. Mungkin kita bisa Kita minta pendapat beliau. ya minta pendapat, bercerita Sebelum apa kita- yang kurang, ya. Karena nanti mungkin untuk sesi konops bisa kita buka, kita undang lagi untuk tahapan berikutnya ya. Ya, mengingat jam juga sudah mau jam 12 di sana ya. Iya, mungkin Pak Budiman, silakan Pak Budiman, Pak Budiman. sedikit pendapat masukannya sebelum kita akhiri, Pak Budiman. Si Payung. Alhamdulillah masih online. Ya. Masih online. Makasih, Pak. Iya, Pak Isan. Ya. Jadi gini, saya tadi memang agak sedikit ini bermasalah tentang mengikuti ini karena tadi keluar masuk terus ada yang diurus ya tentang barang masuk logistik masuk, dan ada juga rumah sakit yang sedang ngambil logistik ke kita, itu ada lagi yang masuk. Jadi saya sambilan ini, mohon maaf Baik, Bapak Ibu Pak. sekalian. Saya setuju di beberapa titik-titik yang akan kita targetkan sebagai lokasi tempat kita melakukan distribusi logistik kita. Memang benar, ini nampaknya dalam situasi ke depan, memang informasi yang kita dapat, semua logistik itu untuk penanganan COVID, kalau COVID itu memang dikembalikan ke Kementerian Kesehatan, gitu ya. Yang kedua, memang rencana strategis kita ke depan memang bukan hanya untuk COVID, tapi untuk semua jenis bencana yang terjadi ya. Karena harapan kita, apa yang akan kita lakukan pada hari ini adalah menjadi permanen untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana ke depan terkait dengan pengiriman alur logistik. Pak Budiman, Pak Budiman, boleh? suaranya Terputus. terputus, Pak Budiman. Pak Budiman ini menjadi sangat krusial bagi rekan-rekan private sector. Karena ketika nanti vaksin sudah produksi, beliau akan menjadi salah satu stakeholder penting di dalam pusat krisis kesehatan yang terlibat langsung di bidang logistik. Jadi Pak Budiman, kalau kita lihat, beliau hari ini cukup sibuk urusan logistik. Beliau yang menangani logistik dari pusat krisis kesehatan. Sementara pusat krisis kesehatan adalah pejabat pemegang komitmen kepala puskris terkait pengadaan vaksin dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini beliau terputus. Tapi nanti kami akan share kontak beliau ke rekan-rekan semua yang ada di sini. Karena ke depan kami ingin sebetulnya ide besarnya itu menghubungkan otoritas yang memiliki anggaran, yang memiliki barang, yang memiliki kuasa di atasnya, dengan stakeholder yang punya kapasitas. Dari sisi rantai pasok, dari sisi penyimpanan, mau dia penyimpanan umum, cold storage, dari aspek transportasi, handling, cold chain management, pelatihan bahkan. Jadi ide besarnya, kita ingin menghubungkan kapasitas profesionalisme yang dimiliki oleh rekan-rekan dunia usaha dengan unsur pemerintah yang punya otoritas, punya anggaran, punya segala macam. Melalui komitmen bisa saja bermacam komitmen nanti dibangun. Tapi kami ingin memformulasi ini. Tidak ad hoc jatuhnya, tidak spesifik ad hoc, sangat transaksional, tidak seperti itu. Kita ingin bangun melalui rencana operasi bersama yang nanti akan difinalisasi, ditandatangani di Makassar akhir bulan ini. Ayung,
Oke. Pak Budiman sebenarnya terputus. Sepertinya Pak ya. Budiman terputus ini. Jadi mungkin kita sampai di sini saja, Iksan, Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga untuk Indonesia Tengah sudah tiba untuk waktu Jumatan. Ada satu topik yang kita lewati sebenarnya, yaitu konsep operasi. Nanti mungkin kami akan pikirkan waktu yang tepat untuk mengundang Bapak Ibu. Dan di sini kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi, masukan, dan juga segala pendapat tadi yang disampaikan kepada kami, yang akan kami konsolidasikan dan ini menjadikan bahan diskusi selanjutnya dan juga masukan, sekaligus juga masukan bagi BNPB dalam penguatan kapasitas logistik yang ada di regional Sulawesi. Tentu masih banyak PR-PR yang harus kita pikirkan. Kami berharap komunikasi kita tidak hanya terputus sampai di sini. Nanti kami boleh menghubungi Bapak Ibu untuk mengeksplorasi dan menginvestigasi lagi lebih jauh tentang potensi dan kekuatan yang ada. Termasuk tadi dari Pak Hasanuddin Yasni tentang pelatihan-pelatihan itu berkaitan dengan pengetahuan dan juga bentuk-bentuk kerjasama yang konkret antara kekuatan profesional dan yang merupakan bagian dari pentahelix pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iksan mungkin boleh ditutup. Silakan Iksan. Iya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, Pak Hasanuddin, Pak Sofyan Agus, Pak Frans Samuel, Pak Yodi. Saya belum dengar suaranya Pak Yodi, Pak Hari, Ibu Hadir, Widi, Pak. dan Ibu Yeni. Makasih Bang Yodi. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktunya. Sebagian dari sebagian besar, walaupun tadi belum dari sisi responden masih tidak terlalu banyak yang hadir pada hari ini, tapi paling tidak knowledge itu kita dapat. Karena makanya rapat kali ini kita tidak mengundang OPD terus terang. Kita tidak mengundang BPBD, instansi-instansi pemerintah, dikarenakan yang punya kompetensi, yang punya pengetahuan tentang logistik, rantai pasok, ya yang hadir hari ini. Makanya tidak perlu rapat rame-rame, rapatnya memang dirancang kecil. Bahkan saya sangat apresiasi petinggi-petinggi dari ARPI, Asperindo ikut serta hadir di dalam pertemuan hari ini. Artinya dari unsur keterwakilan, unsur kapasitas, knowledge, sudah sangat mumpuni. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan. Tentunya akan ada proses konsultasi lebih lanjut yang harapannya nanti di seri-seri pertemuan selanjutnya. Khusus untuk Pak Hasanuddin dan Pak Hari, sampai ketemu di rapat Klaster Nasional Logistik bersama Pak Ibnu Asur, Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB, jam 2 siang nanti. Itu saja, terima kasih banyak atas kehadirannya. Salam hormat dari kami, tim WFP Indonesia. Mohon maaf, Ibu Ira lagi di Makassar menyelesaikan komitmen hub regional, sehingga beliau tidak bisa bergabung dengan diskusi teknis hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beribadah dan beraktivitas. Untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kami permisi, izin kami Terima kasih, Pak Yo. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Nanti kami akan komunikasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu.